memerintahkan kepada kebaikan. Setelah itu beramar ma'ruf nahi munkar. Yad'una, menyeru, mengajak kepada kebaikan. Setelah itu beramar ma'ruf nahi munkar. Atau bedanya? Jadi di sini ada dua tahapan. Tahapan pertama, yad'una ilal khair, ngajak-ngajak kepada kebaikan. Yang kedua, beramar ma'ruf nahi munkar. Tahu bedanya? Ada yang tahu? Sekilas kan sama ya? Sama? Ngajak-ngajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair. Kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Apa bedanya? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, yang pertama, yad'una ilal khair, ngajak-ngajak kepada kebaikan. Di situ tahapan menjelaskan syariat. Ini begini dalilnya ini begini dalilnya ini. Mesti begini dalilnya ini. Jangan begitu, jangan begono, dalilnya ini. Jadi penjelasan hukum, penjelasan syariat. Nah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar adalah kelanjutannya. Loh, Anda kan sudah paham. Kenapa Anda tidak melakukan? Anda kan sudah paham. Ayo kita lakukan. Anda kan sudah paham. Anda sudah ngerti. Kenapa belum ditinggalkan? Nah, ini jadi kelanjutannya. Jelas? Nah, itu bedanya menyeru kepada kebaikan dan beramar ma'ruf nahi munkar. Bedanya di situ. Nah, dari ayat ini lahir kaidah. Al-Qaidah Al-Khamisah wa Thalathun. Kaidah yang ke-35. Hampir selesai kita. Kaidah yang ke-35. Ma haruma fi'luhu haruma tolabuhu. Ma apa? Haruma yang haram. Fi'luhu, perbuatannya. Haruma, maka haram pula tolabuhu, menuntutnya. Menuntutnya, mencarinya. Apa? Menuntutnya, mencarinya, mengejarnya. Dan yang semakna. Apa yang haram, apa yang haram dikerjakan, maka haram pula menuntutnya, haram pula mengejarnya, dan yang semakna. Haram pula mencarinya, haram pula memintanya. Apalagi coba, Anda bisa menyebutkan apa yang haram berbuatnya, maka haram pula menuntutnya, haram pula mencarinya, haram pula memintanya, haram pula mengejarnya. Hah? Haram pula mendapat, mencapainya, menuntutnya banyak. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha diantaranya tolabur riba wa mahrul baghi. Mencari riba. Dan maharnya, dan mahar pelacuran. Maksudnya mahar pelacuran apa mahar pelacuran? Upahnya pelacuran. Riba haram? Haram. Maka mencari, menuntut, meminta riba haram. Dalam makna ini, riba haram. Maka hasilnya haram. Gitu. Riba haram. Mengejarnya haram. Riba haram. Siapapun yang terkait, haram. Misalnya sebuah instansi. Sebuah instansi ini adalah praktek perekonomian.
tetapi sistemnya ribawi. Ada orang masuk daftar, saya jadi security-nya. Haram apa enggak? Haram. Masuk daftar, saya jadi office boy-nya. Haram? Haram. Karena ma haruma fi'luhu, apa yang haram diperbuatnya, maka haram pula tolabuhu. Haruma tolabu, haram memintanya, haram menuntutnya, haram mengejarnya. Haram memintanya. Nah, minha diantaranya. Tolabu hulwanil kahin wariswati. Meminta manisnya perdukunan dan upah dan riswah. Ada dukun, dia dapat manis-manis, upah. Bagi dong, boleh? Boleh nggak? Ya, dukun itu haram, maka yang dihasilkan juga haram. Nah, kita dikasih, jangan mau. Itu hasil apa? Perdukunan. Dukun nggak mau, ma haruma fi'luhu, haruma talabuhu. Riswah. Ini uang hasil riswah, hasil sogokan. Bagi dong, boleh? Bagi dong, boleh? Loh, kenapa nggak boleh? Antum lu nggak ikut riswah. Antum nggak ikut riswah. Boleh apa nggak? Kenapa nggak boleh? Nggak ikut riswah antum. Tapi aja bilang, bagi dong. Nggak boleh. Ma haruma fi'luhu, haruma talabuhu. Minha diantaranya, talabu ujrotin naihah. Meminta upah. Naihah itu apa naihah? Buka kamus. Apa naihah? Yang di rumah buka kamus juga. Siapa bisa lebih cepat? Apa naihah? Meminta upah naihah. Apa artinya? Mas Ridwan, atini qamus. Apa artinya, Mas? Ketemu wajadtum wajadtum apa? Hah? Iya, maksudnya apa? Ada apa? Ada apa? Yang lainnya apa? Paniyaha kan ratapan niyaha. Upah ratapan maksudnya apa? Hah? Apa itu? Ya, naihah kan orang yang teriak, orang yang meratap, itu naihah. Nggak ngerti. Jadi ada profesi apa ini? Atau aktivitas apa? Apa orang disuruh meratap?
kemudian dibayar. Nggak ngerti. Apa maksudnya penyanyi? Karena niyah mengeraskan suara, teriak, gitu apa? Yang jelas profesi buruk ya. Nggak tahu apa. Kalau niyah kan ratapan. Jadi upahnya ratapan. Apa orang disuruh meratap kemudian nanti diupah. Ya kalau memang yang dimaksud itu haram apa enggak upahnya? Haram. Kenapa? Karena ratapan adalah perkara haram. Sedih boleh sedih, ada keluarganya meninggal dunia. Sedih boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah meratap. Kalau sedih boleh. Siapapun keluarganya meninggal pasti sedih, nangis. Tapi kalau berlebih-lebihan, teriak-teriak, nampar-nampar pipi, sobek-sobek saku, gulang-guling, gondol itu ya. Itu namanya sudah meratap. Ya. Nah, jadi jelas kaidah 35 ma haruma fi'luhu haruma thalabuhu. Sudah hafal semua ya? Coba satu-satu. Mas Lisjono. Ma haruma. Haruma. Nah, haruma thalabuhu. Nah, nah. Ada orang jual rokok, kedai rokok. Kemudian untungnya banyak. Tentu boleh bagi dong, boleh? Nggak boleh. Karena rokok haram. Atau ada pabrik rokok, daftar jadi karyawannya, bagian engineeringnya. Boleh? Nggak boleh. Loh, saya loh gak ngisep rokok. Cuma bagian engineeringnya. Nggak boleh. Loh, saya loh gak ngisep rokok. Nggak jualan rokok juga. Saya cuma security-nya. Boleh? Nggak boleh. Sesuatu yang dilarang, maka menuntutnya, mencarinya, memintanya, pendapatannya, semuanya haram. Nah, Al-Qaidah As-Sadisah wa Thalathun. Kaidah yang 36. Ma harum akhduhu, apa yang haram diambilnya, harum i'tahu, maka haram memberikannya. Itu pendapatan haram, kemudian mau dibagi ke orang lain. Mau dibagi-bagi haram, sebenarnya mirip dengan yang pertama ya. Misalnya orang, dia pelacur, waliyadzubillah, dapat mahar pelacuran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian manggil antum, sini, anak dapat uang banyak, naudzubillah min dzalik. Ini buat ente, enggak, ente lari ya. Jadi ma harum akhduhu, apa yang haram mengambilnya, maka haruma itu haram memberinya. Haram memberinya. Haram pemberiannya. Haram pemberiannya. Apa yang haram mengambilnya, maka haram pemberiannya. Alam istilah itu contoh-contoh. Minha diantaranya, i'ta'u hulwanil kahin warasyuah. Ya, contohnya sama, sekarang memang kan miripnya. Pada yang pertama kan, apa yang haram diperbuat, haram dituntut, diminta, dicari. Nah, sekarang apa yang haram diambil, haram dikasihkan, atau haram pemberiannya. Mirip memang. Minha i'ta'u riba wa mahril baghi.
memberikan riba dan upah pelacuran. Kalau yang pertama apa? Bukan memberikan tapi apa? Mencari, meminta. Kalau sekarang memberikan. Ya, sekarang memberikan. Misalnya ada pabrik rokok, dibuka lowongan. Nah, kan namanya memberikan. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Orang mencari, mendaftar. Kalau ini orang memberikan. Sama aja. Loh saya nggak mencari, tapi dikasih. Ya sami mawon. Kalau 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 misalnya dia mencari menuntut, nah itu haruma fi'luhu, haruma talabuhu. Loh, saya kan dikasih ya sami mawon. Ma haruma akhdhuhu, haruma i'tauhu. Apa yang haram mengambilnya, maka haram pemberiannya. I'tau riba, pemberian riba, wa mahrul baghi, dan upah pelacuran. Tapi kalau disebutnya mahar ya, mahar pelacuran. Ya meskipun istilahnya mahar, yang jelas itu upahnya pelacuran, haram. Waliyadu billah, waliyadu billah. Mereka merasa mudah dengan pelacuran, ya. Sekali menemani 80 juta. Waliyadu billah. Minha diantaranya. Tahu khulwanil kahin wa ruswah, memberikan manisnya, manisan permen. Ya upah lah gitu ya. Memberikan permen dukun dan apa riswah? Apa tadi? Suap. Memberikan permen perdukunan dan suap. Minha i'tau ujratin naihah. Memberikan upahnya peratapan. Walam gimana? Nggak ngerti apa maksudnya ya. Apa penyanyi, apa-apa. Pokoknya maknanya orang yang teriak. Semacam itu, orang teriak, ratapan. Selesai. Jadi dari ayat tadi ada dua kaidah yang disebutkan. Ayat yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaidah yang pertama, ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Yang kedua, ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Nah, sekarang misalnya keluar dari tema ini. Saya mau kasih kasus. Misalnya Mas Alif punya restoran. Misal itu restoran jual nasi dengan segala macam lauknya ya. Ya wes. Kalau saya nggak usah restoran, warung nasi. Tapi sate kambing. Nanti warung apa? Ya wes, misalnya ada orang mau restoran. Kira-kira yang beli itu siapa? Ya siapapun beli kan? Siapapun beli. Apa antum bisa mengatakan begini, wah ini pelacur, suruh keluar nggak boleh beli, gitu. Wah ini orang-orang pegawai bank, suruh keluar, nggak boleh beli. Kira-kira begitu. Begitu apa enggak? Anda nunggu jawaban. Jadi antum pasang security, kalau ada pegawai bank mau beli, suruh diusir. Antum pasang security. Kalau ada pelacur, diusir, nggak boleh beli di restoran ini. Antum jawab, untuk menjawab sekarang begini caranya. Boleh nggak sih mereka beli? Hah? Hah? Nggak boleh? Boleh. Loh,
Gimana? Upah pelacur kan haram. Upah pegawai bank riba kan haram. Berarti diusir dong. Pegawai bank pergi, jangan beli di sini. Nanti di warung sebelah, pergi, pegawai bank. Nanti di warung sebelah semuanya ngusir. Mati di jalan kelaparan. Ayo jawab. Kenapa boleh? Karena kan itu jual beli karena asapnya sama-sama dan nggak bisa menolak karena yang kita jual juga bahan pokok makanan untuk jadi kalau menolak orang itu kan sama aja menghambat apa rezeki mereka buat makan gitu dan mereka butuh makan juga. Mereka butuh makan juga. Berarti pelacuran itu boleh, soalnya mereka butuh makan. Bukan itu pelakuannya pelakon apa mereka mencari makan bukan kelakuan buat cari uang buat makan. Ada jawab lagi? Hah? Ada? Belum ada. Antum sebenarnya dengan melihat kaidah ini bisa jawab. Antum dengan melihat kaidah ini bisa jawab. Mereka ngasih antum apa membeli barang antum? Membeli. Antum jual barang halal apa enggak? Halal. Maka ada orang membeli sesuatu dari antum yang antum jualan halal. Maka hasilnya halal. Lah haram kan bagi dia dari perbuatannya dia. Haram kan dia dengan profesinya mendapatkan uang haram. Jelas? Nah, kita jualannya halal apa enggak? Halal. Ketika jualannya halal, maka hasilnya halal. Jelas? Baik, sekarang contoh, ambil contoh yang lainnya. Di situ ada lokalisasi pelacuran, waliyadzubillah. Doli, waktu itu kan Doli alhamdulillah sudah dibubarkan. Doli, tahu Doli ya? Dibubarkannya tahu? Tahu dibubarkannya? Tahu. Semoga Allah memberikan pahala besar bagi mereka yang membubarkan. Nah, antum cateringan. Mas Alif, tolong dikirim ke sini setiap hari 20 porsi. Ini pegawai di sini ada 20 orang. Pelacur. Antum layanin apa enggak? Layanin apa enggak? Atau di situ lokalisasi pelacuran. Wah, ramai itu. Antum dagang di sana. Wah, itu lokalisasi pelacuran. Ramai ya. Masya Allah. Kemudian Mas Listiono, dagang kebab di sana, ramai. Boleh apa enggak? Hah? Hah? Antum bisa menjawab dengan kaidah ini. Kenapa boleh? Ya? Antum jualan halal. Antum jualan halal. Jadinya mereka membeli hasilnya halal. Di sini benturan dengan kaidah yang pertama. Sesuatu yang haram perbuatannya, kita haram menuntutnya.
Beda dengan yang pertama, antum tidak menuntut, antum jualan. Sehingga siapapun membeli, antum nggak bisa membatasi. Tetapi ini pelacuran order ke antum agar dikirim ke sana. Agar dikirim ke sana. Atau antum mengajukan diri, gimana makanan hariannya? Saya yang kirim ya. Enggak, kalau nggak tahu urusannya lain. Kalau nggak tahu urusannya lain ya. Ini jelas-jelas lokalisasi. Wah, mereka ada berapa karyawan tuh? Berapa orang tuh? Saya yang catering setiap hari ya. Boleh? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya antum punya restoran, yang namanya pembeli siapapun akan datang. Boleh? Boleh. Sesuatu yang berbeda. Jelas apa enggak? Dari dua kaidah ini jawabannya sudah bisa jelas. Atau misalnya tadi, wah ramai banget, masya Allah, tak jual kebab di sana, boleh? Nggak boleh. Nggak bisa kemudian dikatakan, saya kan jualan halal. Iya, itu praktek haram. Antum datang ke sana berarti menuntut yang haram. Jelas? Tapi kalau misalnya jualan di Keputih, ada orang datang beli, ada orang datang beli, ada orang datang beli. Boleh? Boleh. Sampai suatu ketika datang pelacur. Halal? Halal. Beda. Adanya beda. Oke? Sudah jelas apa belum? Ada misalnya tetangga, dia pegawai bank, maksudnya banknya bukan bank syariat. Undang antum, makan-makan di rumahnya. Antum tahu dia pegawai bank murni. Jadi penghasilannya murni dari bank yang ribawi. Yang motornya dibeli dari gaji itu, makanannya juga dari gaji itu, karena dia pegawai bank murni. Antum datang, disuguhin minuman. Antum minum apa enggak? Antum minum apa enggak? Kenapa antum nggak bisa jawab? Udah belajar kaedahnya kok. Antum datang disuguhin minuman, disuguhin mie ayam. Antum makan apa enggak? Kenapa enggak makan? Karena enggak tahu. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Ma harum akhduhu. Dia bekerja sebagai karyawan bank konvensional dari ribawi, pendapatannya haram. Maka ketika dia mengasihkan, maka pemberiannya adalah haram. Saya kita nggak makan, nggak minum di situ. Mau makan minum. Gih ngapunten. Loh, lapar kan? Boten. Loh, sudah makan? Sudah, maksudnya kemarin. Sudah gitu. Lo minum, aus antum dari jauh, udah nggak usah. Loh, dari jauh lo nggak minum? Enggak, sudah minum. Kapan minum dari tadi di sini kok? Maksudnya sudah minum ludah. Maunya nggak makan, nggak minum. Nah, orang yang mengundang antum ini, suatu ketika datang ke kedai antum. Antum jualan apa sih? Jualan apa? Hah? Baju. Dia datang. Antum melayanin apa enggak? Beda kasusnya. Karena ketika dia datang, dia nyodorin uang ke antum, itu dia bukan memberi, tetapi karena bayar jualan antum. Jelas? Jelas Mas? Nah, jelas Mas? Gimana? Boleh. Bagaimana hukum anak yang dia belum bisa mendapatkan pendapatan sendiri, masih bergantung kepada orang tuanya,
dan orang tuanya penghasilannya dari praktek ribawi. Apa kemudian ditolak, saya nggak mau makan nggak minum, mate. Terus gimana? Padahal itu kan ribawi. Ma haruma akhduhu haruma etauhu. Jadi gimana? Karena posisi si anak ini belum bisa mendapatkan pendapatan sendiri, sementara mempertahankan nyawa hukumnya wajib. Sampai kalau nggak ada makanan apa-apa, boleh tikus yang lewat, boleh bangkai, boleh. Karena mempertahankan nyawa hukumnya wajib. Jadi gimana dengan kasus ini? Dia dia makan dan minum dan yang lainnya sebatas yang primer, yang untuk mempertahankan hidupnya, selebihnya tidak. Apa yang primer? Makan, minum, itu primer. Kesehatan, primer. Baju, primer. Tapi kalau kemudian, mumpung boleh, minumnya minta macam-macam, oh sudah nggak boleh. Bajunya minta yang macam-macam nggak boleh, karena yang primer itu sekedar yang memang pokok, gitu ya. Wah, rekreasi dong, ya sudah nggak boleh. Rekreasi bukan primer. Nah, jadi berat sekali anak yang seperti ini. Jadi masukan dari kita, yang pertama tadi, terima yang primer, karena memang darurat, nyawa harus dipertahankan. Yang kedua, sambil menasihati orang tuanya, agar segera berhenti dari riba, sehingga anaknya dan keluarganya nggak kerepotan, waduh terima primer-primer saja. Kalau sudah diajak rekreasi mesti nggak mau kan? Sudah melebihi primer itu, sudah sekunder atau barangkali tertier. Dikasih macam-macam makanan dan sudah yang mewah-mewah. Wah, sudah bukan primer itu. Agak repot kan? Makanya berdoa kepada Allah agar orang tuanya sadar berhenti dari riba, berganti mencari pencaharian yang lain, ya, pekerjaan yang lain yang halal. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya, solusinya. Asal yakin. Nah, selesai? Ada lagi? Belum ada lagi. Kita lanjut. Oh, waktunya sudah habis. Ada lagi? Nah, hukum karyawan yang digaji negara, namun terkadang juga mendapat dari kantor apakah hukum karyawan yang digaji namun terkadang dia juga mendapat gaji dari kantor secara internal. insentif yang intensif. Jadi dia sudah digaji oleh negara. Dia kan pegawai negeri ya, pegawai negeri, digaji oleh negara. Berarti ketika dia bekerja sudah ada gaji kan? Ya. Tetapi kok ini dikasih sesuatu yang lain, padahal sudah ada gajinya. Nah, sesuatu yang lain ini apa? Nah, kita nggak bisa langsung menjawab. Kan dikasih pimpinan. Nah, uang apa? Kita nggak bisa jawab langsung. Kalau memang dari sesuatu yang nggak ada masalah, halal. Tapi kalau dari sesuatu yang masalah, ya haram. Contoh sesuatu yang nggak masalah, sudah dapat gaji. Ternyata kemudian gaji dia sesungguhnya tidak
kasihkan 100%, tapi dipotong 10%. Kemudian 10%-nya itu dikelola oleh pimpinan, oleh kantor. Kemudian ada hasil. Berarti sesungguhnya dia keuntungan yang dibagi investasi. Itu. Jadi pembagian keuntungan itu satu yang nggak ada masalah. Atau ternyata sudah ada gaji dari pemerintah dan pemerintah memberikan bonus melalui pimpinan atas lembur dan yang lainnya. Ya berarti nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya uang itu adalah sesuatu yang masalah, dikasihkan ya jadinya masalah. Misalnya apa? Misalnya ini kantor sudah digaji oleh pemerintah. Kemudian pimpinannya ini disuap oleh suatu perusahaan. Pimpinannya ini disuap oleh suatu perusahaan. Gede, menggiurkan. Maka dia utamakan perusahaan yang menyuap itu. Sehingga staf-stafnya didorong agar melayani dia, diutamakan, nanti tak kasih. Jadi bersama dengan gaji dan dibagi-bagi oleh pimpinan. Pimpinan tadi berasal sebenarnya dari mana? Suap. Nah, gitu. Pakai itu uang masalah. Contoh ya misalnya, sekedar contoh misalnya, ada suatu instansi, misalnya dia melayani pengairan, misalnya melayani pengairan ke perumahan, perkantoran, hotel gitu ya. Kemudian ada hotel besar, debit airnya yang dibutuhkan sangat banyak. Ini instansi sudah mengatur jadwal pengairan ke sana dulu diatur gitu ya. Tetapi kemudian owner hotel besar ini bilang ke dia, lo kami dahulukan, lo nggak bisa urut itu. Loh, jangan gitu. Kami didahulukan. Oh, nggak bisa. Urut. Oh, ini pimpinannya begitu. Tapi kemudian si owner mengatakan, kamu tolong dahulukan ini, tak kasih 1 triliun. Akhirnya pimpinan ini mengerahkan karyawannya tadi, ya pegawainya tadi, agar didahulukan ke sana. Mengabaikan yang lain-lainnya gitu kan, karena dia menyuap. Juga kemudian dapat 1 triliun. Nah, karyawannya, pegawainya tadi kan bekerja sama biar air tersuplai ke sana. Kemudian pimpinan bagi-bagi. Ini kan sebenarnya pegawai sudah digaji kan, sudah digaji. Misalnya dari negara, sudah digaji dari negara. Tapi kemudian dibagi-bagi oleh pimpinan, hasil apa? Suap. Nah, maka itu nggak boleh. Apa? Kaidahnya apa? Maharuma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Nah, jelas? Jadi jawabannya kondisional. Yang dibagi-bagi itu masalah apa enggak masalah? Sama, Masya Allah, senior antum. Sebagian antum sudah kenal. Karena beberapa kali dia datang ke sini. Senior antum. Dia lulus PENS. Suatu ketika bekerja di instansi. Dia baru kerja setahun atau lebih gitu ya. Tetapi dijumpai suka-suka dibagi-bagi amplop. Padahal sudah dapat gaji. Tapi suka-suka dikasih amplop. Dia itu nanya, ini awang apa? Dan nggak dijawab. Pokoknya terima saja kerja yang semangat. Loh, saya sudah digaji, ini uang apa? Karena nggak pernah mau dijawab, dia keluar. Masya Allah. Karena nggak pernah mau dijawab, uang apa? Apa yang dijelasan, uang apa? Kalau memang istilah itu tadi apa? Insentif pada suatu lembur gitu ya, sehingga di situ sesungguhnya ada jatah untuk lembur, ya jelas. Tapi apa? Sering begini apa ini?
dan nggak dijawab, berarti nggak ada kejelasan. Dia keluar dan mandiri sekarang. Masya Allah. Sudah? Sudah. Jadi hari ini menghafal berapa kaidah? 2. Yang pertama, ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Yang kedua, ma haruma ahduhu haruma i'ta'uhu. Yang bergabung berapa orang? Baik. Yang dihubungi teman-teman ya, harus pada bergabung semuanya ya. Harus bergabung semuanya. Nah, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.